سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa nggak pakai rukun iman? Iya juga ya. Tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas. Dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wa dhallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu terasa hawa sejuk datang menghampiri sujud. Rupanya kipas hidup di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz. Dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, Mas, enggak mabuk? Sudah bosan mabuk. Saya sudah taubat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustadz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka?
setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid, sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustadz Somad ternyata yang membawa hidayah, bukan Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majelis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustadz. Ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan, keikhlas kita lillahi ta'ala. Makanya usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat, Ustadz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, pantasan lembut. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah itu tidur. Datang saya ambil lagi mikrofon, labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas, tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya AC, orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam, setengah 5, sekarang pas jam 5. Saya dari tadi melihat ke atas, tolong ibu-ibu jangan suuzon, saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar. Masya Allah, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah sholat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah sholat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing. Like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami. Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah sholat berjamaah ini insya Allah. Laki-laki yang sholat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustadz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nyindir saya ini. Enggak, Ustadz itu ceramah bebas aja. Dia enggak pandai sindir menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustadz jangan cerita masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab, membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya udah hancur dunia persahabatan. 3 bulan gak diundang Ustadz Somad. Pengajian rutin mingguan celet. Setelah 3 bulan ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya nggak boleh.
Alhamdulillah Pak Ustadz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya nggak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya. Bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, tapi dia tidak doakan yang jelek. Tetap yang dia mintakan, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah, yang datang di Masjid Raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalawannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Tunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati, besok pagi dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya 2 kali Jumat gol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqomah. Berdoa supaya hati hijrah mantap, tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majelis ini, saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang Ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong Ustaz datang ke rumah. Doa akikah bukan, doa walimah bukan, doa khitan bukan, doa nikah bukan. Lalu doa apa? Ustaz tahu sendiri. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka sengaja tidak dikeraskan, karena nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya.
Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, alhamdulillah Pak Ustadz, bapak kami sehat walafiat. Gak jadi kami bagi warisan. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang sengaja mau mati, sudah dikepung kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, ingin menangkap, malu pada tetangga, malu kepada orang tua, masuk kamar mandi, mau bunuh diri, tali tidak ada, akhirnya dapat Mama Lemon, kuku, tidak mati, tak mati, hanya setiap ngomong seminggu bebuih aja keluar. Setiap ngomong, kumaha atuh damang. Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah, dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilah was-sharafa al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Selesai itu dia pun salat qabliyah, setelah itu dia salat berjamaah, setelah itu dia pun berdoa, mengaminkan doa imam kalau kebetulan imamnya berdoa. Karena di berbagai masjid macam-macam modelnya, ada yang imamnya berdoa, ada yang imamnya tidak. Makmumnya nanya, Pak Imam nggak doa? Masing-masing aja. Loh, Pak Imam kok nggak doa bareng? Doa kita lain. Saya mau minta hujan, kamu kan nggak suka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pada saat satu titik tertentu permohonan kita sama. Nah, keaminkan doa imam di akhir majelis nanti juga saya akan berdoa. Doa apa? Doa sama, orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa ingin dapat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama. Jangan ikut liberal, jangan ikut sekuler, jangan ikut aliran sesat, jangan ikut ateis. Salamatan fiddin wa afiatan jasad, badannya sehat. Masalah gemuk atau kurus tidak penting, yang penting sehat. Jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus, yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk. Ente gemuk-gemuk buat apa? Kata yang gemuk, ente kurus ditiup angin melayang. Cukuplah sudah perseteruan itu, karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya. Makanya ketika Imam Waqi' ingin betul ketemu dengan Fudail bin Iyad, seorang yang zuhud, banyak ibadah, lalu ketika ketemu dia kaget bukan main. Ternyata Fudail bin Iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar. Kata Waqi', ente katanya ahli ibadah, puasa sunatnya banyak, kok ente gemuk banyak makan? Kata Imam Fudail, aku sangat senang masuk Islam, aku sangat senang ibadah, maka setelah hatiku senang makanku kuat. Makan tidak ada salahnya, apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek mengejek, tidak usah mengejek, yang penting kita beribadah. Yang paling celaka sudahlah kurus tidak beribadah, cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, udah capek-capek datang jauh-jauh cuman sop tunjang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, amal, etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita, yang dipandang Allah adalah hati kita dengan taik mata yang belum disapu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaguskan, perbaiki bentuk fisikku,
perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidung bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah, akhirnya macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus, karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang, sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan, 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 kasihan. Ini dunianya sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustadz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustadz. Kalau Ustadz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustadz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustadz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP, very very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu ya Allah. Saya panjang hisapnya, perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat UAS, ujian akhir semester.
Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya, tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Insya Allah Pak Ustaz. Begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah, repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri Bapak. Apa? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan. Habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yatim menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, aku minta maaf padamu. Kenapa Pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa, tapi ibu, nauzubillah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Saya kalau disuruh mencari bapak ibu dari mulai awal turun hotel sampai kemari, belum tentu dapat alamatnya. Andai ada nomornya kita telepon belum tentu ngangkat. Anggal kita bawa HP belum tentu ada signal di sana. Bagaimana kita mau mencari mereka? Maka mati dalam keadaan plong, bersih. Jangan sampai ada silap, salah dan dosa. Tapi yang namanya manusia, mana ada yang tidak bersalah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa? Pohon khuldi. Fa'azallahum syaitan, mereka digoda setan. Lalu kemudian Nabi Adam sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, begitu banyak silap salah kami. Kata ustadznya, ya Allah, begitu banyak silap salah kami ya Allah. Jamaah sebagian menangis. Banyak orang tidak bisa menangis sendirian di tengah malam, karena nangis gak bisa dibuat-buat. Makanya kalau Ustadz Arifin Ilham berzikir muhasabah, ramai datang menangis jamaah. A'agib muhasabah, minta maaf. Anak-anak muda digoncang dengan Ustadz Hanan At-Taqi, ramai minta maaf pada Allah. Ustadz, kenapa saya susah kalau nangis? Sendirian susah, tapi kalau ramai, melihat teman sebelah nangis, diri nangis, masa gak nangis? Karena jiwa kita ini kadang kalau sendiri rapuh, tapi kalau beramai-ramai mendengar takbir, saya aja tadi hampir nangis di depan ramai jamaah, ramai sekali. Ustaz, selama di jalan itu yang saya ucapkan hanya satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kuhadapi ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukan siapa-siapa Abdul Somad. Engkau bukan ulama, engkau bukan habaib, engkau bukan ustadz besar, engkau hanya hamba Allah. Dimuliakan kenapa? Karena engkau mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka saya baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang kutemu ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipersatukan dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Itulah keinginan yang terhebat dari seorang Islam, seorang Muslim, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mereka nanti akan minum dari telaga haud ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Kami kah itu? Tidak. Kamu ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku yang akan minum di telaga ini. Ada nanti di akhir zaman. Siapa yang minum di telaga ini, la yasma'u fiha abada. Setelah dia minum, tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya. Kita hanya tegak di depan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu pun tidak bisa tegak lama, baru tegak sebentar. Haji roh. Menangis bapak-bapak, menangis. Bapak nangis kenapa? Saya kok diusir Pak Ustaz. Bapak jangan suuzon. Kalau bapak tegak lama di situ macet total. Coba tengok orang dari ujung ramai. Iya juga ya, iya. Jadi berdoanya mana? Pagi di luar masjid sana doa. Minta kepada Allah. Solawat tidak terhalang tempat. Dari Bandung solawat silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Bandung akan dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa jarak dari Bandung ke Madinah? 9.000 km. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Solawat kalian dari Bandung akan dibawa ke sana. Silaturahim dengan Nabi tak pernah putus. Silaturahim dengan sahabat Nabi tak pernah putus. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tak pernah putus hubungan kita dengan mereka. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, ulama, setiap umat Islam Indonesia yang mengamalkan mazhab Syafi'i mengalir pahalanya kepada Imam Syafi'i. Makamnya di Mesir tahun 204, dimakamkan di Fustat Kairo, mengalir pahalanya. Setiap ulama, setiap ustadz yang berceramah meriwayatkan hadis Sahih Al-Bukhari sampai pahalanya ke makam Imam Al-Bukhari. Maka hubungan kita tak pernah putus. Tapi ketika hidup ini jangan sampai putus hubungan. Putus hubungan dengan listrik aja nggak sanggup. Andai Ustadz Somad putus hubungan dengan listrik, mati lampu. Saya takut nyebut mati lampu, ini mati semua. Pernah saya ceramah, mati lampu, boom, mati semua. Kebetulan, maka saya tak nyebut mati lampu. Andai berhenti, ya mati juga itu Pak Ustaz. Tidak bisa. Abdul Somad bisa ceramah ini kan listrik hidup, mikrofon hidup, kipas hidup. Coba kalau kipas nggak hidup dari tadi loh. Jamaah sekalian, nyaman ceramah di Masjid Raya Bandung. Jamaah masjid-masjid yang lain, panitia-panitia tabligh akbar yang lain, tirulah Masjid Raya Bandung menyiapkan kipas di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, tadi saya mulai 4:30, sekarang 5:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 300 kali 3 900. Berarti harus ceramah 90 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir,
Apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur nggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 7,2 juta. Tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800.000 orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Kenapa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Bayar zakat, bayar zakat. Naik ustadz ke atas, berzakatlah, berzakatlah. Orang nggak dengar. Pulang dia ke rumah, ditanya sama istrinya, mas, ya, siapa yang khutbah tadi? Ustadz Somad. Apa ceramah Ustadz Somad tadi? Katanya, takutlah kau kepada Allah. Nah, orang ustadz itu ceramahnya, ini orang Bandung yang sengaja ngeprint. Coba bayangkan, ditulisnya, di printnya untuk, mari tulisannya, di printnya. Coba tengok, baca tulisannya, ambil gambar, share. Ustadz Abdul Somad, izinkan saya bertanya langsung. Saya idola berat Ustadz Somad. Nanti panitia bawa yang bertanya langsung, kasih. Tapi saya sudah menebak ujungnya pasti. Gimana doa supaya dapat ketemu jodoh Ustaz? Saya kira tadi kartu kuning. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan, Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka berdakwahlah. Saya kebetulan dakwahnya cuman bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka nggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah, cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid, masa kita nggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi, tentara ke masjid sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya lemah, hamba Allah yang dhaif. Hanya ceramah dengan khutbah, dengan seminar, dengan simposium, dengan lokakarya. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaan. Kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilih orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, genggam kekuasaan itu di tanganmu. Kalau kau tidak sanggup, pilih, karena kau punya hak pilih. Dalam dunia demokrasi, one man, one choice, satu orang, satu pilihan. One man, one vote, satu orang, satu suara. Satu suara amat sangat berarti, karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Yang satu ngajak sholat, hayya 'alas sholah. Yang 5, ayo ngajak main gaple. Maka dalam dunia demokrasi, yang menang suara Tuhan, yang 5 menang, yang 1 kalah. Tapi kalau 5 orang ngajak temannya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, maka jangan golput. 2018, 2019, 9 yang akan dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR provinsi, DPR kota,
DPR kabupaten, DPR pusat, DPR bawah pusat. Semua ini akan kita pilih. Jangan sampai golput, karena kau memilih orang yang akan mengajak menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan politik, dengan apa yang ada di tangannya. Tanda tangan Abdul Somad tidak laku, tapi ada orang-orang dengan satu tanda tangannya dia bisa membangun 10 masjid, 5 menara tegak berdiri. Abdul Somad, peletakan batu pertama yang akan diletakkan oleh Ustadz Abdul Somad. Sampai sekarang masjidnya nggak siap-siap. Maka saya sampaikan kepada jamaah, dimanapun saya ceramah nanti di berbagai kota, kalau ada yang mau bangun masjid, jangan ajak saya meletakkan batu pertama, karena beberapa masjid yang saya letakkan memang nggak siap. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, begitu dia tanda tangan prasastinya, langsung jamaah datang bawa proposal, turun dana, tanpa harus pakai rebana ya dana, turun. Kenapa? Ada kekuasaan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya orang itu punya doa, doanya makbul mustajab, dan doanya itu cuma satu saja, doanya satu, dia tidak akan minta Allahumma rzuqni zaujatan salihatan jamilatan, berikan aku istri yang cantik dan salihah. Tidak, karena yang bisa menikmatinya hanya dia saja, sedangkan tetangganya cuma ngences ngelihat. Tapi dia akan minta Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Kenapa? Dengan keadilan mereka, negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti di tempat lain Ustadz bisa menyampaikan 7 poin, berarti Ustadz itu ilmunya lebih banyak daripada saya. Kalau ada Ustadz yang menyampaikan 3 poin, berarti waktunya lebih pendek daripada saya. Jangan pernah suudzon pada orang, jaga yang 5 ini. Kalau tidak ingat, ikuti rekamannya, tulis saja di YouTube nanti, Somad Masjid Raya Bandung, enter, insya Allah ketemu. Kalau tidak ketemu berarti belum diupload. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal mustaqimin fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam ketaatan dan dalam kebaikan ibadah padamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, aliran sesat, segala kemungkaran. Jauhkan bil khusus dari Jawa Barat ya Allah. Dari negeri kami tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah.